tangkap, tangkap, proses, penjarakan. Kalau misalnya hakim memutuskan hukumannya gantung, gantung jangan. Gantung. Hakim putuskan gantung, jadi gantung. Tangkap, proses, penjarakan. Kalau hakim memutuskan gantung, gantung. Agar tidak ada lagi presiden di Indonesia seperti Jokowi. Pade tadi malam tidur mimpi apa? Mimpi apa, Pade? Mimpi klimaks. Kok bangun-bangun teriak-teriak nggak jelas. Aduh, dunia sekarang ini semakin aneh. Ya, semakin aneh. Orang asar teriak aja. Sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan mereka selalu diteriaki, dicaci maki, dihujat. Aduh. Kalian butuh presiden kayak gimana? Kayak Anies lah. Kalian butuh minta presiden yang macam apa lagi gitu loh. Ya. Astaga, kok kayak nggak ada syukur-syukurnya gitu loh. Ya. Sepertinya udah nggak ada rasa syukur-syukur lagi gitu. Semua orang tuh dianggap rusak, semua orang dianggap nggak becus ngurus negara semua. Memangnya bapak ya Pak D bisa ngurus negara? Iya. Emangnya Pak D kalau misalkan pilihan Pak D misalnya kalau jadi bisa ngurus negara misalnya? Nggak gampang lo ngurus negara tuh Pak D. Nggak segampang seperti Pak D teriak-teriak seperti itu. Nggak segampang itu Pak D. Negara ini bukan apa namanya ngurusin kebun petakan luasan 100 meter persegi. Aduh. Ini orang-orang kalau rasa syukurnya kurang nih begini, teriak aja. Ya, nyala-nyalain pemerintah terus-menerus. Ya, kita kritiki boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, dengan cara-cara yang apa namanya yang ma'ruf, cara-cara yang bijak, ya, cara-cara yang beretika dan sopan santun. Jangan seperti itulah, ya. Aduh, kita mau ngomong apa lagi tapi udah seperti itu. Ya udahlah, kita doain aja ya, semoga bangsa ini tetap dipimpin oleh orang-orang baik, ya, tetap dilindungi, dijaga oleh Allah agar ke depan rakyat masyarakat Indonesia semakin makmur, semakin sejahtera. Insya Allah. Tangkap, proses, kalau perlu gantung, siapa ya kira-kira? Siapa? Ya bapak tua ini yang keluar-keluar terus. Wah, Pak Eman-Eman tuh itu orat lehernya sampai keluar semua, Eman-Eman. Takutnya nanti turun dari situ ngedrop terus innalillah gitu. Hati-hati. Hah? Beginilah kalau orang kalah susah menerimanya karena dia memang berniat ingin menguasai. Jadi nggak terima kalau kalah gitu. Tangkap, proses, gantung, siapa? Nanti takutnya kamu yang digantung Pak Tua. Terus gimana kalau digantung orang belum digantung aja juga udah kayaknya sekarat. Gatel bibir ini sama telinga kalau nggak stit. Terus gimana ya? Kayaknya itu sekarang Pak Presiden Jokowi diinjak-injak terus. Tapi kalian tahu nggak? Kalian keluar-keluar menghina, mencaci, maki, menjatuhkan, menjelek-jelekan Pak Jokowi. Aduh, semakin banyak rakyat yang semakin sayang sama presiden saya ini. Semakin kagum. Karena apa? Karena beliau tidak pernah membalas. Tapi sekali membalas, biarin busuk di penjara, membusuk di penjara gitu. Pakainya peci putih, tapi mulutnya besar banget nyalinya. Kalau orang cewek ini memang dibilangin sudah punya mulut dua.
Bapak-bapak sudah peot, sudah bau tanah, masih ada keluar-keluar, apa gunanya? Apa dapat apa gitu loh. Pokoknya inget ya, buat Pak Prabowo sama Mas Gibran, orang yang sudah keluar-keluar seperti ini jangan dikasih kesempatan biar terbukti ya. Jangan dikasih kesempatan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Pak Tua, ingat ya, hidup ini bukan harus apa maumu ya, tapi harus apa adanya. Ya, Tuh, ya Bu. terima apa adanya, terima kekalahannya, syukuri kemenangan kita. Toh juga kamu nanti bilang presiden saya. Kalau ditanya, pergi ke negeri orang, ditanya orang mana? Indonesia, presidennya siapa? Pastilah kau tak akan bilang saya, tak akan bilang gitu. Tetap aja bilang Pak Prabowo atau Pak Jokowi gitu. Enak deh, enak. Gimana ya? Enggak mau katanya jangan diserang. Emang cuma serangan kalian yang dibutuhkan. 02 suruh diam gitu, suruh diam. Ya enggak bakalan lah diam. Ngapain diam? Gantung. Saya doakan mudah-mudahan kau cepat ditangkap. Atau diusir sekalian dari Indonesia ini. Dasar. Orang kalau sudah nggak punya tata krama sama akhlak ya begini jadinya. Pinter tapi otaknya kosong. Gitu, kosong, tahu nggak? Kosong. Kekanak-kanakan bukan sesuatu yang niscaya kepada orang tua yang sudah berumur. Apa yang diinginkan hendaknya selalu ingin terkabul. Apa yang ada di pikirannya hendaknya selalu kita turuti. Itulah yang terjadi bagi orang tua yang satu ini. Kita tidak tahu pahamnya dari mana. Apa dasarnya menangkap, memproses, memenjarakan seorang Presiden Jokowi? Kalaulah karena pemilihan 02 atau pemilihan Presiden kali ini 2024 ini sehingga orang tua kita ini bersikap demikian, tentu para orang-orang di sekitarnya boleh memberikan masukan kepada orang tua ini. 02 perlu kita tegaskan telah menjalani segala proses, baik itu proses kampanye, proses pemilihan, perdebatan, dan juga proses di Mahkamah Konstitusi. Dan kali ini 02 akan dihadapkan dengan proses pengadilan petun yang diusulkan oleh 03. Seharusnya pengumuman Mahkamah Konstitusi sudah menjadi final dan banding, tidak bisa diganggu gugat lagi. Tapi mereka memilih jalan di luar konstitusi, di luar jalur yudisial, yaitu melalui jalur jalanan. Yang kita khawatirkan kepada orang tua ini adalah sesuatu yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, karena tidak terlalu luas opininya, tidak terlalu dalam pembahasannya, tidak terlalu berat pembahasannya setiap orasi. Pembahasannya hanya itu saja, tentang tangkap, proses, tangkap, proses. Kepada keluarga, anak-anaknya, cucu-cucunya, agar dapat memberikan masukan kepada orang tua kita yang satu ini. Kalaupun ditindak berdasarkan kata-katanya yang sudah masuk ke dalam ranah fitnah, masuk ke dalam ranah pencemaran, merendahkan, perbuatan tidak menyenangkan, kalau diproses, beliau ini adalah orang tua, tidak selayaknya lagi demikian. Untuk itu, bagi orang-orang yang di dekatnya, di sekitarnya, berikanlah masukan kepada orang tua kita ini. 02 perlu kita dukung dan perlu kita kontrol. Segala kebijakan yang pro rakyat kita dukung,
kebijakan yang tidak pro rakyat atau cenderung merugikan bangsa dan negara ini kita protes, tapi tetap melalui prosedur dan etika yang sebagaimana kita atau bapak-bapak menuntutnya. Assalamualaikum, izin setiap itu kepala negara kok dikata-katain kayak itu, suruh gantung, suruh tangkap. Memang dia pencuri, wong dia ngabdi untuk negara. Dari Sabang sampai Merauke sudah merasakan itu, Pak. Tolong Pak Kapolri, orang-orang kayak ini ditangkap aja. Orang-orang kayak ini ditangkap ini karena sudah jadi provokator. Dan juga mulutnya itu yang gak bagus itu, dari hatinya sampai otaknya itu gak mikir bahwa Pak Jokowi itu dipilih rakyat. Dengar Pak, salam hormat ke Pak Kapolri selaku penegak hukum, tangkap orang ini, penjarakan orang ini. Kalau tidak, apa pendukungnya Prabowo harus turun tangan, karena kepala negara dihina kayak itu, Pak. Tolong Pak.